Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas dan mereview manga Blue Lock chapter 289. Namun sebelumnya, Tamagon mengingatkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, yang dimana memperlihatkan drama yang terjadi pada pertandingan antara Munchen melawan PXG, di mana adu serangan masih saja terjadi antara kedua belah kubu yang tak mau mengalah. Namun di sisi lain ada pergantian pemain dari Bastard Munchen di mana Igarashi digantikan oleh Yukimiya. Nah, di dalam lapangan pun Yukimiya benar-benar bisa mengubah jalannya pertandingan dan membuat pressure yang sangat kuat dari tim Bastard Munchen ini kepada tim PXG. Dalam chapter kali ini pun memperlihatkan kembali upaya dari Kaiser Isagi dan juga tentunya Yukimiya untuk mencari kesempatan mencetak gol, dan tentu ada kejutan lagi yang kita dapatkan di chapter terbaru kita kali ini ya. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Awal chapter Blue Lock 289 memperlihatkan pemain pengganti yakni Yukimiya masuk ke dalam lapangan. Dia melakukan perubahan besar terhadap skema permainan ini. Perubahan ini benar-benar terjadi di mana serangan yang dimiliki oleh tim Bastard Munchen ini akhirnya bisa berjalan dimulai dengan Yukimiya yang meliak-liuk di lapangan melewati beberapa pemain lawan. Izaki mengatakan bahwa yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan saat ini bukanlah bidak yang memberikan kestabilan, tetapi sebuah bidak yang tak terduga yang akan membawa perubahan. Izaki pun mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya meskipun itu berarti dia harus melukai dirinya sendiri. Itulah yang Yukimiya ini ajarkan kepada Izaki untuk menggunakan ego ini. Nah, pada chapter sebelumnya, Yukimiya ini dengan secara egois terus berlari ke gawang tanpa memperhatikan teman-temannya, dan di sini Izaki mengatakan bahwa Yukimiya juga seorang jenius yang egois. Izaki kemudian berasumsi bahwa bakatnya juga akan berkembang lebih cepat dengan menyesuaikan diri dengan Yukimiya. Yukimiya pun bilang seolah dia akan membiarkannya menyesuaikan diri. Nah, kita pun melihat bagaimana Yukimiya mendribble bola sendirian melewati 3 pemain lawan sekaligus, dan akhirnya Yukimiya ini pun melihat kiper dari PXG. Nah, Yukimiya kemudian langsung menendang bola menuju ke arah dari gawang PSG. Beberapa musuh sempat terkejut karena Yukimiya ini bisa-bisanya menembak dalam posisi yang sudah terdesak dan sempit seperti itu. Namun beruntung bagi tim lawan, sebelum bola sempat menuju ke gawang lawan, bola tersebut sudah diblokir oleh kaki dari Charles. Charles benar-benar tahu dan bisa membaca situasi pada pertandingan tersebut. Di sini Charles bilang bahwa kau tak bisa menang di sini dan tembakan ini terlalu lurus satu arah. Yukimiya tentu benar-benar kesal dan berkata, kau bocah yang berguna. Yap, setelah itu Izaki pun menganalisa bola hasil tendangan dari Yukimiya berhasil ditepis oleh Charles. Bola ini tentu liar 50-50. Izaki menunggu Yukimiya menciptakan peluang ini, namun Izaki bisa menjangkaunya. Izaki sepertinya akan mencoba menembak langsung bola mentahan tersebut, namun dia berpikir jarak 35 meter masih terlalu jauh untuk tendangan langsung tersebut, dan sepertinya persentase golnya akan sangat amat rendah. Izaki juga menganalisa bahwa tentu mengiring bola juga merupakan langkah yang buruk, dan dalam proses ini pilihan yang terbaik saat ini tentu saja adalah mengumpan. Langkah terbaik pun dilakukan oleh Izaki yang mengumpan bola tersebut kepada Alexis Ness. Pada saat Izaki ini menganalisa hal tersebut, tiba-tiba saja Kaiser muncul dari belakang menuju ke depan dengan lari yang sangat cepat. Kaiser berkata, tolong berikan bola itu padaku dan jadilah bidak untuk kemenanganku. Tentu saja di sana Ness juga terlihat sedikit panik, dan pada saat dia melihat Kaiser terus melaju ke depan, Ness kemudian lantas memilih pilihan untuk mengumpan kepada Kaiser. Namun tentu ya, dia menunggu dulu untuk melihat posisi dari Kaiser ini nanti akan lowong dan tidak dijaga oleh pemain lawan. Dan disinilah puncaknya. Pada saat momen Ness ini menunggu momen untuk melakukan umpan terhadap Kaiser, tiba-tiba saja datanglah Karasu yang mencoba mengambil alih kesempatan tersebut guna untuk melakukan tackling dengan upaya untuk menjauhkan bola dari Ness. Dan tackling pun akhirnya dilakukan dan membuahkan hasil dengan serangan dari tim Bastard Munchen ini pun akhirnya terhenti. Padahal sebelumnya rencana serangan matang sudah dilakukan oleh Munchen ini dengan memasukkan Yukimiya ke dalam lapangan, dan kemudian dia mencoba menembak, dan sayang sekali bola hasil mentahan tembakan Yukimiya benar-benar tidak diselesaikan baik oleh Ness, dan lamanya dia waktu mengumpan bola ke arah dari Kaiser, itu pun bola keluar dan berhasil di tackling oleh Karasu.
Jika saja pilihan dari Ness ini pada saat itu sudah jatuh ke tangannya dan langsung berinisiatif mengumpan kepada Kaiser cepat. Serangan dari tim Munchen sepertinya tidak akan sia-sia ya dengan Kaiser yang sudah berapi-api untuk melakukan boil up serangan kembali. Jadi alhasil sekarang serangan dari Bastard Munchen pun akhirnya sia-sia. Kaiser benar-benar tampak marah karena peluang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ness ini dan dia seperti orang yang tak berguna sekarang. Di sisi lain, tim PXG pun merayakan kehebatan dari Karasu dalam memblokir serangan cepat yang dimiliki oleh Munchen. Yukimiya juga tampak kecewa. Dia mengatakan bahwa terlalu terpaku pada apa yang ingin Ness ini percayai. Dan tentu sekarang dia benar-benar akan sangat menyesal atas apa yang telah menjadi pilihannya tersebut. Nah, dengan kondisi yang dialami oleh Ness saat ini, Yukimiya pun seperti melihat dirinya di masa lalu, di mana di dalam lapangan pengambil alihan keputusan benar-benar sangat penting dan tidak boleh ragu-ragu sama sekali, karena itu akan menimbulkan penyesalan dan juga kerugian bagi tim yang dibelanya. Apalagi dengan tim yang benar-benar sudah melakukan rencana dari awal dengan pergantian pemain, mengubah skema permainan dan pada akhirnya dihancurkan oleh keputusan ego yang lama yang dilakukan oleh Ness di lapangan saat ini. Yukimiya bilang bahwa tapi tak seperti diriku, ego dari Ness ini tak terhubung dengan siapapun. Jadi coba ubah cara pandangmu. Saat ini di lapangan, orang-orang yang tidak mengikuti kecepatan evolusi yang dibawa oleh Isagi dan juga Kaiser ini akan segera tertinggal. Yup, dan Blue Lock chapter 289 pun ditutup dengan ekspresi wajah dari Kaiser yang benar-benar sangat marah melihat ketololan dari Ness di pertandingan ini. Kaiser berkata, kau sebaiknya menyerah saja pada sepak bola. Sebuah vonis kematian yang diberikan Kaiser untuk Ness, elemen asing yang tak bisa bertahan di medan perang dengan evolusi super cepat. Ini adalah permainan hidup mati seleksi alam. Oke, dengan ini pupus sudah harapan bagi Munchen untuk serangan yang sudah diskema sedemikian rupa dengan melakukan pergantian pemain dari Igarashi ke Yukimiya di pertandingan ini. Noel Noah sepertinya kembali akan mengatur strategi ya guna menciptakan serangan baru lagi agar tidak mudah dibaca oleh tim lawan. Bisa saja pada chapter depan kita akan mendapatkan rencana pergantian pemain lagi karena di satu sisi dalam chapter ini Alexis Ness bermain dengan sangat ceroboh dan itu membuat teman-temannya menjadi kebingungan karena dari awal mereka sudah melakukan build up, namun berkat ego dari Ness yang tak terhubung dengan siapapun itu pun berakibat fatal bagi timnya sendiri. Jadi terima kasih sudah menonton Blue Lock chapter 289 ini ya. Informasi tambahan yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah bahwa di minggu depan chapter Blue Lock kembali akan libur. Ini berarti untuk 2 minggu ke depan kita harus menunggu lanjutan dari Blue Lock chapter 290. Bagaimanakah keadaan dari tim Munchen dan upaya dari mereka untuk merubah skor demi kemenangan mereka di atas tim PSG. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau menonton review ini dan kita akan bertemu lagi dalam Blue Lock chapter mendatang.